Shalom keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini di dalam renungan harian online Gesia Sword Generation Ministry. Dan bersyukur pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan kembali untuk berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Pagi hari ini judul renungan yang saya bawakan adalah kritik dan pujian. Kritik dan pujian adalah dua hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita. Ada dua sisi, yaitu sisi dari orang yang menerima kritik dan pujian, atau sisi yang kedua adalah orang yang memberikan kritik atau pujian. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengupas bagian yang pertama, yaitu kritik dan pujian dari sisi orang yang menerima. Di lain waktu, kalau memang Tuhan mengizinkan dan ada kesempatan, saya akan membawakan renungan untuk kritik dan pujian bagian kedua dari sisi orang yang memberikannya. Nah, saudara, kritik dan pujian pada dasarnya semua akan tergantung kepada bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut. Hal itu bisa berdampak positif atau negatif terhadap kehidupan kita. Itu bergantung bagaimana kita menyikapi setiap kritik dan pujian yang datang kepada kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena pada kenyataannya belum tentu orang itu berani menyampaikan secara langsung kritik atau pujian kepada kita. Biasanya mereka bisa ungkapkan melalui hal-hal yang lain gitu. Atau bahkan juga melalui orang lain. Nah, saudara, kehidupan kita, bagaimana kita akan menjadi karakter yang baik, yang bisa hidup berdampingan dengan orang banyak, ataupun mungkin dalam kehidupan pekerjaan kita, bagaimana kita bisa bekerja di dalam tim. Itu semuanya tergantung dari bagaimana kita juga bisa menyikapi kritik dan pujian. Kalau setiap kritik dan pujian yang kita terima, itu kita terima secara negatif, tentunya tidak akan berdampak baik. Dan juga sebaliknya, ketika kita menerima secara positif, itu akan berdampak baik. Pada dasarnya mari kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa setiap kritik yang datang kepada kita tujuannya adalah untuk membangun diri kita, memperbaiki diri kita supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi ada baiknya ketika kita mendengarkan kritikan orang, kita menangkap nilai positifnya dan tanamkan itu di dalam diri kita. Terlepas daripada kita suka atau tidak suka terhadap orang yang memberikan kritik, terlepas kita kenal atau tidak kenal barangkali dengan orang-orang yang memberikan kritik, tetapi kita harus mengambil nilai positifnya, kita harus melihat dari sisi yang positifnya, dan kita tanamkan itu di dalam diri kita. Demikian juga halnya dengan pujian. Pujian, kalau kita pun salah mengartikan pujian ini, pada akhirnya akan membawa kita kepada kesombongan. Tetapi kalau kita menerima pujian itu sebagai ungkapan hati dari seseorang yang memang melihat hasil kerja kita atau karya kita, maka kita terima itu dengan penuh ucapan syukur, dan tentunya kita kembalikan kepada Tuhan atas segala pencapaian yang telah kita raih sejauh ini, dan itu bisa dilihat dan dinikmati oleh banyak orang sehingga mendatangkan pujian secara langsung kepada diri kita. Akan menjadi bencana bagi kehidupan kita ke depannya apabila pujian itu kita tangkap dan kita secara egois, secara individual kita menangkap pujian itu, dan itu akhirnya menjadi kesombongan di dalam kehidupan kita. Semua pujian yang dituturkan kepada kita adalah tujuannya untuk satu, dapat memotivasi kita untuk kita bisa bekerja lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sehingga kita punya semangat, kita punya motivasi, karena kita melihat bahwa ada orang-orang yang menyaksikan dan menikmati hasil kerja atau karya kita, dan dari situlah artinya hidup kita memiliki dampak bagi orang lain. Saudara, kunci kehidupan kita sebenarnya untuk kita bisa hidup berdamai dengan banyak orang, untuk kita bisa bekerja di dalam sebuah tim, adalah satu, bagaimana kita bisa mendapatkan respect daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian dari mereka. Bagaimana kita bisa menginfluence mereka. Bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka dan kita bisa menjadi pemimpin di antara mereka, adalah ketika orang-orang yang ada di sekitar kita itu menaruh
hormat kepada kita. Nah, firman Tuhan secara jelas menyampaikan untuk kita bisa mendapatkan kehormatan, mendapatkan hormat dari orang adalah ketika kita menempatkan diri kita dengan kerendahan hati di dalam hati kita. Maka setiap kritik dan pujian tidak akan pernah bisa kita terima dengan kesombongan, karena itu tidak akan membuat diri kita menjadi dihormati oleh banyak orang atau dihargai oleh banyak orang. Saya bacakan 3 ayat, yaitu ada di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi saudara, semua kritik itu baiknya kita dengar, kita arahkan telinga kita kepada setiap kritik, dan kita ambil nilai positifnya untuk kita bisa membangun diri kita, memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Demikian halnya dengan pujian, kita terima dengan telinga kita serap, kita nikmati, namun bukan untuk menjadi sebuah kesombongan bagi diri kita. Karena ingat, kerendahan hati mendahului kehormatan. Barang siapa ingin dihormati atau dihargai, hendaknya dia lebih dahulu melakukan hal itu kepada orang lain, dan hendaknya dia memiliki kerendahan hati, sehingga walaupun kita dikritik begitu rupa, walaupun kita dipuji-puji begitu rupa, itu tidak akan membuat kita melayang tinggi, atau tidak akan membuat kita down, tetapi itu yang akan membuat kita tetap konsisten, maju, dan tentunya kita menjadi orang-orang yang dihormati. Jadi saudara, sikapilah kritik dan pujian dengan bijak, karena Amsal sudah jelas mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati akan selalu mendahului kehormatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini bagi kami semua, di mana kami diingatkan untuk kami boleh menyikapi kritik dan pujian dengan bijak, dengan benar, sehingga itu tidak akan menjerumuskan kami atau menjatuhkan kami, melainkan sebaliknya kritik dan pujian ini boleh semakin menguatkan kami, dan tentunya dimanapun kami berada, kami akan menjadi orang-orang yang bisa disukai, dihargai, dan dihormati Tuhan. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hidup kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, dan semua orang akan melihat karya Tuhan melalui kehidupan kami, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami, dan itulah yang akan menarik banyak orang untuk bisa percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya benih firman-Mu ini akan tumbuh di dalam hati setiap kami yang menerimanya, dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa haus dan lapar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini atas renungan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.